Bab 544, Kawasan Terlarang di Daerah Pegunungan, halaman 1/4. Melihat kepala desa tua itu begitu bersemangat, Lin Yu langsung bingung dan berkata dengan heran, "Kepala desa tua, mengapa ini?" Kepala desa tua itu mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan menunjuk ke arah anak panah yang ditarik oleh Lin Yu. Orang di dalam berkata dengan suara teredam, "Ini adalah pegunungan yang dalam dan hutan tua. Dari generasi ke generasi, nenek moyang kita selalu menganggap kawasan ini sebagai kawasan terlarang, karena medan di dalamnya jauh lebih rumit daripada di luar, dan ada banyak binatang besar. Orang yang masuk sebelumnya, hampir semuanya belum pernah keluar, jadi sangat berbahaya di sini. Kamu tidak boleh masuk." "Tidak, apakah itu berlebihan?" Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, jelas tidak mempercayainya. "Apakah menurutmu orang tua sepertiku akan berbohong kepadamu?" Kepala desa tua itu mengerutkan kening, sedikit kesal, dan berkata dengan nada tegas, "Lagi pula, lokasi ini terlalu terpencil, jauh dari desa kita dan desa, kamp militer, dia hampir keluar dari provinsi, kalaupun ada virus, tidak bisa datang dari sini, kan?" "Ya, kepala desa yang lama benar, ini pegunungan yang dalam, dan medannya berbahaya, bahkan kami orang tua pun tidak bisa. Aku bahkan belum pernah ke sana sebelumnya." Seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan satu mata buta duduk di sebelah kepala desa tua memandang area di peta dan mengangguk setuju. "Tapi di antara anak-anak muda ini, kudengar pria botak sepertinya ada di sana, kan?" Orang tua bermata satu itu bertanya kepada kepala desa tua itu dengan curiga. "Mengapa masuk?" Pria botak itu baru saja berkeliaran di sekitar tepi gunung ini. Kepala desa tua itu mengerutkan kening dan berkata, "Jika saya masuk saat itu, saya akan kehilangan nyawa saya." Desa tua itu dengan curiga. Setelah melihat lebih dekat, saya tidak tahu apakah kepala desa tua itu mengatakan yang sebenarnya, atau apakah dia ada di sini untuk menakut-nakuti dirinya sendiri. Pokoknya, hentikan ide ini. Kepala desa tua itu meletakkan peta di atas meja dan berkata dengan tegas. Melihat sikapnya yang begitu keras, Lin Yu harus menyerah. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa masuk tanpa seseorang yang membimbingnya. Setelah jamuan makan selesai, Kepala Tian mengadakan pertemuan untuk semua orang, memberitahu semua orang beberapa tindakan pencegahan khusus saat memasuki gunung besok, dan meminta semua orang untuk memperhatikan keselamatan pribadi mereka saat memasuki gunung. Kemudian kepala desa lama membagi penduduk desa menjadi beberapa kelompok, dan masing-masing 2 penduduk desa bertanggung jawab membawa sekelompok ahli medis ke atas gunung. Asosiasi Medis Eropa dan Organisasi XS juga belajar dari Asosiasi Medis Amerika, membagi semua orang ke dalam kelompok dan bertindak secara terpisah untuk meningkatkan kemungkinan menemukan inang virus. 2 penduduk desa yang ditugaskan kepada Lin Yu dan Ani adalah saudara laki-laki, bernama Dasun dan Xiaoxun. Mereka berdua berusia awal 20-an. Mereka terlihat jujur dan jujur, membuat mereka merasa sangat rendah hati. "Kepala desa tua, bisakah kamu menemukan kami 2 saudara muda seperti itu?" "Oke." Lin Yu melirik Dasun Xiaoxun dan bertanya kepada kepala desa tua itu dengan gelisah. Kepala desa tua itu menghisap rokok keringnya 2 kali dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya menemukan 2 anak kecil ini khusus untuk Anda. Meskipun mereka masih muda, mereka sangat pintar. Ayah mereka adalah seorang pedagang obat dan telah mengumpulkan makanan di pegunungan selama bertahun-tahun. Pengobatan dikenal sebagai peta kehidupan lokal kami. Tidak ada apapun di daerah pegunungan terdekat yang tidak diketahui ayah mereka." Kedua anak laki-laki ini mengikuti ayah mereka untuk mengumpulkan obat-obatan di pegunungan sejak mereka berumur 3 atau 5 tahun, jadi mereka sangat akrab dengan daerah kami. Petik 2. Saudara He, yakinlah bahwa kami akan memandu Anda, kami jamin Anda tidak akan tersesat. Tersenyum, tersesat, adalah dialek mereka yang artinya tersesat dan tidak bisa membedakan timur, barat, dan utara. Benarkah? Lin Yu menyeringai ketika mendengar ini. Dan bertanya, "Kalau begitu karena ayahmu adalah peta hidup, mengapa tidak membiarkan ayahmu yang memimpin?" Kepala tidak berkata apa-apa. Orang tua mereka adalah orang pertama yang sakit. Mereka meninggal bulan lalu.
Kepala desa tua itu mengambil 2 isapan pipanya dan berbisik. Maafkan aku. Lin Yu menghela nafas pelan, lalu terlihat tegas, dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Dasun Xiaoxun, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan sumber virus dan membantu semua orang menyembuhkan penyakit aneh ini. Petik 2. Semuanya, dengarkan baik-baik. Izinkan saya mengatakannya dengan jelas lagi. Demi keselamatan semua orang, kita bisa berangkat mendaki gunung sebelum fajar, tapi pada jam 4 sore, kita harus kembali tepat waktu untuk mencoba sampai ke sana, di sana sebelum gelap. Cepat kembali ke kamp militer. Fan Yan berteriak kepada semua orang, daerah pegunungan ini adalah daerah pegunungan primitif yang khas, dan mungkin ada hewan liar. Setiap orang harus memperhatikan keselamatan. Akan menambah jumlah orang secara signifikan. Ini berbahaya. Jadi Kepala Tian meminta semua orang segera kembali ke kamp militer untuk bermalam setelah menyelesaikan penyelidikan. Setelah semuanya diatur, Lin Yu dan yang lainnya kembali ke asrama yang diatur oleh kamp militer. Demi alasan keamanan, Kepala Tian secara khusus mengatur Lin Yu dan Ani di sisi terdalam kamp militer, jauh dari tentara yang sakit. Pada saat yang sama, dia melengkapi mereka dengan beberapa tentara dengan peluru tajam untuk melindungi keselamatan mereka. Tapi bagaimanapun juga, pasukannya terbatas, jadi prajurit ini hanya ada sedikit, dan mereka hanya bisa berdiri di jalan utama di luar. Namun jika ada pergerakan, mereka bisa segera memberikan dukungan. Karena identitas khusus Lin Yu dan Ani, Fan Yan secara khusus mengatur satu kamar untuk Lin Yu dan Ani, dan mereka dekat satu sama lain sehingga mereka bisa saling menjaga jika ada yang harus dilakukan. Setelah Lin Yu mengemasi barang-barangnya, dia berpikir untuk melakukan panggilan video dengan Jiang Yan, tetapi sinyal di daerah pegunungan terlalu buruk dan sulit untuk berbicara, jadi Lin Yu harus mengirim pesan sebagai gantinya situasi King Mei dan mengetahui bahwa Ye King Mei adalah situasinya untuk sementara stabil dan dia telah dipindahkan ke rumah sakit umum daerah militer. Lin Yu merasa lega. Setelah mengobrol dengan Jiang Yan, Lin Yu berguling-guling di tempat tidur dan tidak bisa tidur. Ini adalah pertama kalinya dia tidur sepagi ini, dan dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Daerah pegunungan sangat sepi di malam hari, kecuali sesekali terdengar kicauan burung tak dikenal di luar. Hampir tidak ada suara lain selain suara jangkrik di luar jendela. Dong dong dong. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, dan kemudian terdengar suara Ani, "Hei, apakah kamu tertidur?" Ketika Lin Yu mendengar bahwa itu adalah Ani, dia segera bangun dari tempat tidur dan berbalik pada lampu. "Buka pintunya. Maaf mengganggu tidurmu, kenapa?" N hanya bisa sedikit tersipu ketika melihat Lin Yu hanya mengenakan rompi kecil, "Aku sedikit takut di kamar itu sendirian." "Tidak apa-apa, aku juga tidak bisa tidur. Masuk dan ngobrol sebentar." Lin Yu segera mempersilakan Ani masuk ke kamar. Dia, "Terima kasih telah menyelamatkanku hari ini." Setelah Ani duduk, memikirkan apa yang terjadi sore ini, dia masih ketakutan dan berkata kepada Lin Yu dengan nada bersyukur. "Tidak apa-apa, seharusnya begitu." Lin Yu tersenyum dan berkata, "Jangan salahkan mereka. Karena kondisi mereka yang terbatas, orang-orang ini belum menerima banyak pendidikan, jadi tindakan mereka pasti sedikit radikal." Dan berkata sambil tersenyum, aku tahu." Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba mengeluarkan pistol perak kecil dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat pistol di tangannya, dan bertanya dengan bingung, "Apa ini?" Dia, "Aku sudah menanyakannya. Memang lebih berbahaya di pegunungan. Kamu harus membawa senjata ini bersamamu untuk pertahanan diri." Ani tampak serius. Chong Lin Yu berkata, "Aku membawa ini khusus sebelum aku datang." "Tidak perlu, aku jarang menggunakan pistol itu, lebih baik kamu menyimpannya sendiri." Bab 544, Kawasan Terlarang di Daerah Pegunungan, halaman 2/4. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh ketika dia melihat Ani memberinya senjata pertahanan diri. "Oke, kalau begitu aku akan menahannya dan aku akan melindungimu." Ani ragu-ragu sejenak dan mengambil kembali senjatanya. "Oke, kalau begitu aku serahkan padamu." Lin Yu tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-katanya.
Hei, sebaiknya aku kembali, agar tidak mengganggu istirahatmu. Ani mengobrol lama dengan Lin Yu, dan menyadari bahwa sudah terlambat dan berjalan keluar. Apakah kamu sendiri tidak takut? Lin Yu mengerutkan kening, memandangi bayangan pohon yang bergoyang di luar, dan merasakan suasana tenang di sekelilingnya. Jika lampu dimatikan, apalagi Ani, bahkan dia tidak bisa menahan perasaan. Agak berbulu, lagi pula ini masih hutan belantara. Tidak apa-apa, aku tidak akan tidur lagi. Ani mengertakkan gigi dan berkata, dia telah dimanjakan sejak dia masih kecil, dan seseorang bahkan menguras air mandinya. Dia tidak pernah mengalami kejahatan seperti itu. Sekarang dia tidak bisa tidak menyesal datang ke sini. Dia berpikir untuk memanggil asistennya, tetapi tempat tidurnya terlalu kecil untuk ditiduri, dan dia takut kehilangan muka jika bawahannya tahu bahwa dia sangat pemalu. Bagaimana bisa? Kalau kamu tidak tidur, bagaimana besok kamu bisa energi? Lagi pula, kita harus tinggal di sini selama beberapa hari, jadi kenapa kamu tidak menginap di tempatku saja selama 1 malam? Aku akan memberimu tempat tidur, lalu aku akan gunakan papan kayu untuk membuat lantai, sama saja. Lin Yu berpikir sejenak dan bertanya pada Ani. Bukankah ini bagus? Ketika Ani mendengar Lin Yu mengundangnya untuk berada di ruangan yang sama, rona merah muncul lagi di wajahnya yang cantik. Aku tidak ada hubungannya dengan itu, tapi aku hanya takut merusak reputasimu. Untungnya, kita tinggal di tempat terpencil sehingga tidak ada yang bisa menyadarinya. Jika kamu kembali pagi-pagi, tidak ada yang boleh menyadarinya, perhatikan itu. Lin Yu berkata sambil tersenyum, bagaimana? Ani menundukkan kepalanya, menggigit bibirnya, dan tidak berkata apa-apa. Apa? Kamu tidak bisa mempercayaiku. Apakah kamu tidak memiliki pistol di tanganmu? Lin Yu berkata dengan bercanda ketika dia melihat dia tidak berbicara. Tidak, bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Ani buru-buru menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Lin Yu. Aku hanya merasa kasihan membiarkanmu tidur di lantai. Aku tidak terlalu sok, tidak masalah di mana kamu tidur. Lin Yu tersenyum, lalu pergi ke kamar Ani, memindahkan selimut dan papan tempat tidurnya, lalu merapikan tempat tidur di tanah, membiarkan Ani tidur di tempat tidur, dan lalu menutup pintunya. Jantung Ani berdebar kencang saat dia berbaring di tempat tidur, menggigit bibirnya erat-erat dan mengusap jari-jarinya, terlihat sangat gugup. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia berada di ruangan yang sama dengan seorang laki-laki. Meskipun konsep Amerika Serikat relatif terbuka, anak laki-laki dan perempuan jatuh cinta relatif dini, dan bahkan banyak yang berhubungan seks ketika mereka berusia 16 atau 17 tahun. Dia berbeda dari anak-anak biasa di Amerika Serikat berkontribusi pada pengobatan dan tidak punya waktu untuk jatuh cinta sama sekali. Dia mencurahkan seluruh energinya untuk pengobatan. Jadi sampai saat ini, dia tidak hanya tidak pernah mengalami perselingkuhan dengan manusia, bahkan dia juga tidak pernah jatuh cinta. Oleh karena itu, dia pasti sedikit gugup ketika dia tinggal sekamar dengan seorang pria untuk pertama kalinya. Selain itu, meskipun dia sangat mengagumi keterampilan medis Lin Yu, dia tidak banyak berhubungan dengan Lin Yu, dan kali ini dia datang ke Tiongkok. Itu hanya kedua kalinya mereka bertemu di kehidupan nyata. Apa yang harus dia lakukan jika Lin Yu tidak sopan dan sopan seperti yang dia bayangkan, dan jika dia tiba-tiba menjadi tertarik padanya dan melemparkan dirinya ke tempat tidur? Apakah kamu benar-benar menembaknya? Tapi dia sedikit enggan. Bagaimanapun, Lin Yu adalah teman baiknya, rekan kerja yang dia kagumi, dan dia baru saja menyelamatkannya sore ini. Tetapi jika dia tidak menembak, apakah dia akan diizinkan melakukan apapun yang dia inginkan? Dia bukan gadis biasa. Tepat ketika dia sedang berpikir liar, tiba-tiba terdengar dengkuran kecil dari sampingnya. Ani berbalik dan menemukan bahwa Lin Yu telah tertidur lelap. Dia tiba-tiba menjadi marah, matanya yang berbentuk almond melebar, dan alisnya mengerutkan kening. Dia bahkan lebih marah daripada saat dia membayangkan Lin Yu tertarik padanya. Dia benar-benar tertidur, dan dia tertidur begitu cepat. Jika ada pria yang tidur sekamar dengan wanita cantik seperti dia yang membutuhkan ketampanan, sosok yang baik,
dan temperamen yang baik, dia akan memiliki riak di hatinya dan terombang-ambing, bukan? Tapi bagaimana dengan ini? Dari mematikan lampu hingga tertidur, hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Ani berbaring dengan marah dan menyentuh dada dan wajahnya. Untuk pertama kalinya, hatinya merasa tidak percaya diri. Bukankah ini terlihat lebih baik dari sebelumnya? Sepertinya setelah misi ini selesai, saya harus kembali dan melakukan pemeliharaan. Sebelum fajar keesokan harinya, Lin Yu bangun, membangunkan Ani, dan mendesaknya untuk kembali ke rumah. Meskipun Lin Yu berusaha menjaga reputasi Ani, keinginannya tampaknya adalah untuk menjaga reputasinya sendiri. Ani cemberut, memakai sepatunya dan kembali ke rumahnya dengan marah. Kemudian Lin Yu dan Ani masing-masing berganti pakaian pendakian gunung yang rapi, mengenakan tas pendakian gunung, dan pergi ke kantin untuk berkumpul. Pada saat ini, orang-orang dari Asosiasi Medis Eropa dan Organisasi XS juga telah tiba, dan mereka saling memandang dengan sikap bermusuhan selama makan. Operasi hari ini adalah kompetisi bagi mereka, kompetisi yang kejam. Oleh karena itu, setiap orang menahan tenaganya dan ingin mencari inang virus tersebut sebelum pihak lain. Setelah makan, Kepala Tian sekali lagi menekankan masalah keselamatan kepada semua orang, dan meminta semua orang untuk kembali sebelum gelap terlepas dari apakah mereka telah memanen sesuatu atau belum. Awalnya, dia ingin mengirim 1 atau 2 tentara ke setiap kelompok untuk mengikuti mereka di gunung, tetapi karena terlalu banyak orang yang sakit, dia tidak bisa merawat yang sakit sendirian, jadi dia hanya bisa membagikan 2 pistol ke setiap kelompok. Jika aku tahu pistol itu akan ditembakkan, aku tidak perlu membawanya sendiri. Ani cemberut dan bergumam. Ambillah, bawakan segenggam ekstra, dan kamu akan lebih aman. Lin Yu tersenyum padanya, dan ketika dia melihat ekspresi cemberut Ani, sikap acuh tak acuhnya hilang, dan malah menjadi sedikit lebih manis. Kemudian semua orang bergegas dari kantin ke gerbang, dan kepala desa tua sudah menunggu di luar kamp militer dengan pemandu yang dia pilih kemarin. Ketika mereka melihat Lin Yu dan yang lainnya, mereka segera berdiri dan masing-masing mencari tim mereka sendiri. Saudaraku He, Presiden N, ayo bantu kamu membawa barang bawaanmu. Xiao Sun berlari mendekat dan berkata kepada Lin Yu dan N sambil tersenyum. Dasun mengangguk dan tersenyum. Tidak, kita bisa mengambilnya sendiri. Lin Yu melambaikan tangannya sambil tersenyum. Biarkan aku dan kakakku yang melakukannya. Kami adalah petani dan kami memiliki banyak kekuatan dalam diri kami. Kata Xiao Sun dan langsung menarik tas dari bahu Lin Yu, menyerahkannya kepada Dasun, lalu mengambilnya. Terima kasih. Lin Yu tersenyum. Melalui 2 hari kontak ini, dia menemukan bahwa meskipun Dasun dan Xiao Sun adalah saudara, mereka memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Xiao Sun lebih pintar, sedangkan Dasun agak membosankan, tetapi keduanya orang-orang tampak cukup turun ke bumi. Kemudian sekelompok orang memasuki gunung sesuai dengan wilayah dan rute yang mereka pilih. Bab 544, Kawasan Terlarang di Daerah Pegunungan, halaman 3/4. Jalan pegunungan pada awalnya mudah untuk dilalui, tetapi segera menjadi terjal, dan gunung tersebut dipenuhi hutan lebat. Begitu masuk, cahaya tiba-tiba meredup. Karena mereka mencari inang virus tersebut, mereka menggunakan pinset untuk memasukkan benda atau serangga mencurigakan yang mereka lihat di sepanjang jalan ke dalam kotak logam yang mereka bawa. Saudara He, Presiden N, berhati-hatilah dengan telapak kakimu. Setelah berjalan ke bagian jalan yang landai, Xiao Sun, yang berjalan di depan, memotong cabang-cabang di sekitarnya dengan sabit di satu tangan, dan memegang atiang di sisi lain. Saat dia berjalan, dia menggaruk tanah. Kami punya banyak ular, banyak di antaranya berbisa. Ular. Wajah Ani langsung menjadi pucat saat mendengar ini, dan kemudian dia tanpa sadar meraih lengan Lin Yu. Lin Yu menepuk tangannya dengan lembut dan menghiburnya dengan lembut, tidak apa-apa. Kamu memakai sepatu hiking yang tebal. Mereka tidak bisa menggigitnya, dan bahkan jika mereka menggigit, tidak apa-apa. Saya seorang pengobatan Tiongkok dokter. Saya menggunakan bahan obat dari pegunungan. Saya juga bisa menyelamatkan Anda. Ani mengedipkan mata birunya yang seperti permata dan mengangguk penuh semangat. Melihat ekspresi tegas Lin Yu,
dia tidak bisa menahan perasaan hangat dan aman dalam dirinya, jantung. Saudaraku Hei, apakah kamu masih tahu tentang tanaman obat? Xiao Sun bertanya pada Lin Yu dengan penuh semangat. Benar, saya seorang dokter pengobatan Tiongkok. Lin Yu tersenyum. Banyak dokter pengobatan tradisional Tiongkok sekarang hanya mengetahui tentang bahan obat, tetapi mereka bahkan tidak tahu seperti apa ramuan obat itu. Petik 2. Kamu tidak hanya memiliki ramuan obat di sini, tetapi ada juga banyak. Lin Yu melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum. Sebagai seorang praktisi pengobatan Tiongkok, dia memiliki kepekaan alami terhadap hal-hal ini. Benar, gunung kita adalah gunung suci. Kudengar seseorang menggali materi surgawi dan harta duniawi dari sini. Nanti, setelah orang ini memakannya, dia menjadi dewa. Harta dari surga dan bumi. Lin Yu terkejut ketika mendengar apa yang dia katakan. Saudaraku Hei, jangan dengarkan omong kosongnya. Itu semua hanyalah mitos. Dasun berkata dengan senyuman langka, tapi kami memiliki banyak bahan obat yang berharga di sini. Pada siang hari, Lin Yu dan yang lainnya telah mendaki sebuah gunung. Namun, setelah mendaki gunung ini, ada lebih banyak bukit di sisi yang berlawanan, dengan ketinggian yang lebih tinggi, dan terus-menerus dan tidak ada habisnya, seolah-olah tidak ada akhir. Xiao Shun berkata bahwa semua gunung di kejauhan adalah milik provinsi lain. Baru pada saat itulah Lin Yu mengerti mengapa perkembangan tempat ini tertinggal. Karena awalnya berada di persimpangan 3 provinsi, dan medannya sangat rumit dan terjal, tentu saja menjadi zona yang tidak masuk akal. Lin Yu senang karena dia dibagi menjadi beberapa kelompok tadi malam untuk menyelidiki secara berpasangan. Jika tidak, jika mereka bertindak bersama, mereka tidak akan bisa pergi ke sini lagi bahkan jika itu memakan waktu 1,5 tahun. Mereka berempat baru saja mendaki ke lereng gunung kedua, dan saat itu sudah jam 3.30 sore. Xiao Sun melihat waktu dan berkata bahwa mereka tidak bisa mendaki lebih tinggi lagi, jadi dia membawa mereka kembali dengan cara yang sama. Hari sudah gelap setelah Lin Yu dan yang lainnya bergegas kembali ke kamp militer. Orang-orang dari kelompok lain juga bergegas kembali satu demi satu. Masing-masing kelompok membawa kotak logam di tangan mereka harimau gunung. Ayam dan kelinci telah kembali. Kemudian semua orang menguji serangga dan organisme lain yang mereka kumpulkan, namun yang mengecewakan adalah, tanpa kecuali, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada organisme yang ditemukan yang menjadi inang virus tersebut. Namun, emosi semua orang kembali normal setelah mereka kecewa. Mereka semua tahu bahwa hal semacam ini tidak dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Setelah hari gelap, Ani membuka pintu dan melihat keluar. Melihat tidak ada orang di sekitar, dia berlari ke rumah Lin Yu seperti biasa. Setelah seharian sibuk, dia tidak punya niat untuk berpikir lagi, dan tertidur tidak lama setelah berbaring. Pada hari-hari berikutnya, seperti hari pertama, mereka terus pergi ke pegunungan, mencari, dan mengumpulkan spesies mencurigakan sesuai rute semula, lalu bergegas kembali sebelum gelap. Spesies yang mereka cari memang berkurang, namun yang mengecewakan, tetap saja tidak ada. Hei, aku merasa sepatuku akan usang setelah berjalan beberapa hari ini. Setelah merendam kakinya di malam hari, Ani duduk di tempat tidur, mencubit telapak kakinya yang putih yang memerah karena digosok, dan dengan lembut menggosoknya sambil menghela nafas. Lin Yu sangat cemas di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa terburu-buru melakukan hal semacam ini dan hanya bisa melakukannya perlahan. Untungnya, dia menelepon Jiang Yan setiap hari, dan situasi Ye Qingmei selalu terkendali. Ayo, biarkan aku memijatnya untukmu. Lin Yu memindahkan bangku dan duduk di depan Ani. Sebelum Ani setuju, dia langsung menarik sol putih Ani dan mengulurkan tangannya untuk memijat kakinya. Ah! Seru Ani, lalu ia merasakan sensasi kesemutan di kakinya, disertai rasa sejuk. Sebagai penjepit kaki kerajaan Jiang Yan dan Ye Qingmei, Lin Yu bisa dikatakan sangat ahli dalam mencubit kaki dengan tangannya. Dia bahkan tidak perlu memikirkannya, dan tangannya bergerak sesuai dengan teknik tetap aslinya. Sebagai orang bule, kaki Ani sangat putih dan telapak kakinya sedikit lebih besar, namun kondisi kakinya bagus dan kulitnya sangat lembut dan halus. Saat dipegang di tangannya,
seperti sepotong lemak kambing yang putih dan tanpa cacat batu giok, lembut dan halus. Tapi Lin Yu tidak berniat mengagumi kaki indah Ani saat ini. Dia mengerutkan kening dan memikirkan kemajuan penyelidikan beberapa hari terakhir. Lalu dia bertanya kepada Ani, "Ani, apakah menurutmu arah penyelidikan kita salah?" Petik 2. Hah, oh. Ani membuka mulutnya dan mau tidak mau mengeluarkan beberapa suara yang menawan dan nyaman, karena remasan Lin Yu begitu nyaman sehingga dia bisa mendengarnya. Wajahnya mau tidak mau berubah menjadi merah. Meskipun kami berdua telah mencari di sepanjang rute yang sama dalam beberapa hari terakhir, dengan begitu banyak orang yang mencari bersama, saya pikir semua spesies dan inang mencurigakan yang terlihat di daerah pegunungan terdekat harus diperiksa. Mengerutkan kening, bagaimana kalau kita masuk lebih dalam untuk menyelidikinya? Lin Yu tidak bisa tidak memikirkan pegunungan yang dalam dan hutan tua yang pada awalnya coba dicegah oleh kepala desa tua. Tapi apa gunanya melangkah sejauh ini? Ani melepaskan kakinya dari tangan Lin Yu dan bisa berbicara dengan jelas. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa setiap malam, banyak burung dan hewan yang keluar pada siang hari berlari ke dalam hutan? Kata Lin Yu sambil menarik kembali tangannya dan menyentuh dagunya. Ani tertawa terbahak-bahak saat melihat adegan ini. Tanpa diduga, Lin Yu sempat lupa mencubit kakinya, dan justru menggunakan tangan yang mencubit kakinya untuk mencubit dagunya. Dia segera mengulurkan tangannya dan melepaskan tangan Lin Yu, dan mengeluh kepada Lin Yu sambil tersenyum, "Ayo, cuci tanganmu. Cuci tanganmu." Lin Yu meletakkan tangannya ke hidungnya dan menciumnya dengan bingung, dan tiba-tiba merasakan suatu bau. Ketika aromanya datang, dia bertanya-tanya, "Mengapa tanganku berbau harum sekali?" Petik 2. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa dalam bayangan gelap di dinding di kejauhan, sesosok tubuh terus menatap ke pintu mereka. Baru setelah Lin Yu dan yang lainnya mematikan lampu, sosok itu mencibir dan menoleh ke arah depan. Berjalanlah ke asrama peleton. Cahaya menyala, menyinari wajahnya, dan dia berbicara tentang seorang pria ras campuran dari organisasi XS. Bab 544, Kawasan Terlarang di Daerah Pegunungan, halaman 4/4. Pria ras campuran itu dengan cepat berjalan kembali ke asrama. Saat ini, Chad sedang bermain catur dengan teman-temannya di asrama mereka, dan anggota XS lainnya sedang bermain kartu bersama. "Chad, kamu masih ingin bermain catur, tapi semua wanita yang kamu suka tidur dengan yang lain." Pria ras campuran itu berkata dengan nada mengejek begitu dia memasuki pintu. Chad sedikit terkejut ketika mendengar ini, menoleh untuk melihat ke arah pria ras campuran, dan berkata dengan dingin, "Apa katamu? Bicaralah dengan jelas." "Aku berkata, Ani, siapa yang kamu pikirkan hari ini dan malam, sekarang berada di kamar He Jiarong. Mereka bermasalah dengan He Jiarong." Pria ras campuran itu mencibir, dan menurut pengamatanku, mereka telah tidur bersama selama beberapa malam. "Santo, kamu berbicara omong kosong." Chad tiba-tiba menjadi marah, tiba-tiba berdiri, merobek kerah pria ras campuran itu, mendorongnya ke dinding, dan berkata dengan marah dengan mata terbelah, "Ani tidak akan pernah melihat hal-hal kotor." "Pria Tionghoa." Pria ras campuran itu tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak percaya padaku, ikuti saja aku dan dengarkan." Melihat pria ras campuran itu begitu percaya diri, Chad tidak bisa menahan perasaannya, curiga, jadi dia melepaskannya dan berjalan cepat. Setelah berjalan keluar, pria ras campuran itu menepuk-nepuk pakaian di dadanya dan segera mengikutinya. "Hei, apa yang kamu lakukan barusan sungguh istimewa. Aku merasa sangat nyaman." Saat ini, Lin Yu dan Ani sudah berbaring terpisah. Ani merasakan kelembutan telapak kakinya, dia bertanya pada Lin Yu, "Kamu pasti pernah melakukan ini pada istrimu sebelumnya, kan?" "Familiar dengan itu." Lin Yu berkata sambil tersenyum, "Jika kamu tidak bisa tidur, aku bisa melakukannya lagi untukmu." "Kamu mendengarku." Pria ras campuran yang bersembunyi di sudut luar pintu tidak bisa membantu tetapi mencibir dan berkata kepada Chad dengan suara rendah. Mereka berdua telah mendengar percakapan antara Ani dan Lin Yu dengan jelas. Bahkan jika mereka menggerakkan jari kaki mereka,
Mereka tahu dari kata-kata Lin Yu dan Ani bahwa mereka sedang mendiskusikan masalah antara pria dan wanita, dan Ani sepertinya masih memikirkan Lin Yu, keterampilan. Palsu, palsu, jalang, jalang. Chad gemetar karena marah, merendahkan suaranya, dan meraung dari tenggorokannya. Pelacur ini bergaul dengan pria Tionghoa yang sudah menikah, dan dia tidak mau menerimanya. Aku. Set. Pria ras campuran itu dengan cepat menutup mulutnya dan berbisik, dengar. Saat ini, Lin Yu dan Ani sudah mendiskusikan arah penyelidikan untuk hari berikutnya. Jika kamu bertanya padaku, lakukan saja apa yang aku katakan dan selidiki di pegunungan yang dalam itu. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, menurutku pasti ada banyak makhluk yang bersembunyi di pegunungan pada malam hari. Jadi kita mungkin tidak masuk ke dalamnya, menghubungi banyak dari mereka sama sekali. Tapi bukankah kepala desa tua mengatakan di luar sana sangat berbahaya? N segera berbalik ketika mendengar ini, memalingkan wajahnya ke Lin Yu, dan bertanya dengan nada khawatir, tidak bahkan banyak penduduk desa setempat. Saya sudah masuk sebelumnya. Itu karena belum ada yang masuk sebelumnya, jadi kita harus masuk. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, lagi pula, bukankah mereka mengatakan itu pria botak masuk sekali? Mari kita biarkan dia yang memimpin. Pria botak itu. Ani merasa sedikit tidak senang ketika dia memikirkan penampilan menjijikkan pria botak itu. Tidak apa-apa. Jika kamu takut, kamu tidak perlu pergi. Aku akan pergi sendiri. Lin Yu menoleh dan berkata dengan lembut kepada Ani, kamu benar-benar lelah hari ini. Bisakah aku mempercayaimu sendirian? Ani berkata dengan tergesa-gesa, tidak apa-apa, aku akan pergi bersamamu, dan aku juga sangat ingin tahu tentang itu. Petik 2. Jalang, jalang. Suara rendah. Ayo pergi. Melihat bahwa dia telah mendengar apa yang terjadi, pria ras campuran itu segera menyeret Chad pergi. Setelah berjalan beberapa meter, dia meraih tangan Chad, mengulurkan tangan dan meraba-raba dada Chad, dan berbisik. Berkata, bagaimana? Soal itu, sekarang kamu bisa melihat wajah asli wanita itu. Kamu tahu kalau akulah yang sangat baik padamu kan? Chad meraih tangan pria ras campuran itu, menepisnya dengan keras, dan berkata dengan dingin, bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan N, aku tidak akan menyukaimu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan kembali dengan cepat. Pria ras campuran itu mengepalkan tangannya erat-erat dengan kebencian di matanya dan berkata dengan dingin. Lalu bagaimana jika saya membantu Anda menyingkirkan para pesina dan pesina ini? Chad tiba-tiba berhenti ketika mendengar ini, berbalik dan memandang pria ras campuran dengan tatapan bingung. Ini di China, di wilayah mereka, dan Ani adalah wakil presiden American Medical Association. Jika ditemukan di kita, itu akan merepotkan. Tapi jangan khawatir, tidak ada yang akan tahu bahwa kita melakukannya, dan tidak ada yang akan berpikir bahwa itu ada hubungannya dengan kita. Mata pria ras campuran itu menyipit cahaya ganas, dan aku akan membiarkan mereka mati. Tidak ada tubuh yang utuh. Ini, bagaimana ini mungkin? Kamu telah melihat keterampilan He Jiarong. Chad mengerutkan kening dan berkata dengan tidak percaya. Sejauh yang dia tahu, pria ras campuran itu hanyalah seorang dokter yang lemah dan bukan tandingan He Jiarong. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku punya caraku sendiri. Pria ras campuran itu mendengus dingin, lalu berjalan ke arah Chad, dengan lembut menyentuh wajahnya, dan berkata dengan lembut, aku hanya ingin kamu mengetahuinya untuk itu, aku bersedia melakukan segalanya. Keesokan paginya, setelah semua orang makan, mereka berjalan ke gerbang dan kepala desa tua sudah menunggu di pintu bersama penduduk desa. Semuanya, tunggu sebentar, jangan terburu-buru pergi. Lin Yu berteriak kepada semua orang, lalu segera berlari ke arah kepala desa tua, dan tersenyum datar pada kepala desa tua. Kepala desa tua, bisakah kamu membantuku? Apakah kamu sibuk? Jangan biarkan Dasun dan Xiaoxun ikut denganku hari ini. Tolong bantu aku mengganti pemimpin tim. Petik 2. Ganti Dasun dan Xiaoxun. Petik 2. Akrab dengan jalan raya, tetapi mereka merasa tidak akrab dengan pepohonan dan tanaman ini, dan mereka tidak akrab dengan banyak hal. Saya tidak tahu banyak tentang itu hanya membuang-buang waktu.
Kata Lin Yu tersenyum, jadi, saya hanya ingin mencoba dengan orang lain, melihat apakah saya dapat menemukan seseorang yang lebih tua dan lebih berpengalaman, dan ikuti saya. Mungkin akan ada beberapa penemuan baru. Melihat kata-kata fasih Lin Yu, desa tua kepala desa mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan membiarkan Lao Liu mengemudi bersama Anda. Kepala desa tua, Anda tidak perlu repot membuat pengaturan, apakah menurut Anda saya bisa memilih seseorang sendiri? Senyuman, pilih dirimu sendiri. Kepala desa tua itu sedikit terkejut dan berkata dengan heran, kamu tidak mengenal mereka, bagaimana kamu bisa memilih? Kalau begitu, katakan padaku, kamu ingin bersama siapa? Menunjuk ke pria botak di kejauhan, dia berkata, biarkan dia ikut denganku. Kudengar dia menghabiskan banyak waktu berburu bayi di pegunungan dan juga pemburu yang baik. Biarkan dia menjadi orangnya. Pria botak, kepala desa tua itu segera berdiri. Dia berdiri, menatap Lin Yu dan berkata dengan ragu, apakah kamu yakin? Orang ini mengalami kesulitan bersamamu pada hari pertama kamu datang ke sini. Itu saja di masa lalu. Selain itu, bukan berarti dia tidak melakukannya pada saat itu. Percayalah padaku. Lin Yu tersenyum dan berkata sedikit tidak tertarik. Oke, karena kamu bersikeras membiarkan dia ikut bersamamu, aku tidak akan berkata apa-apa lagi, tapi kamu tetap harus bertanya pada pria botak itu apakah dia bersedia. Ini bodoh. Jika dia tidak mau, aku tidak bisa lakukan apa saja. Kata kepala desa tua sambil mengepulkan asapnya, lalu melambai ke arah seorang pria dan menyuruhnya memanggil pria botak itu. Paman, apakah kamu mencariku? Pria botak itu segera bergoyang dan melirik ke arah Lin Yu dan Ani di samping. Baiklah, Baldi, izinkan saya memberitahu Anda, sekarang adalah waktunya semua orang bekerja sama, Anda harus memahami situasi secara keseluruhan. Kepala desa tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, Dokter, He ingin Anda membantunya memimpin hari ini. Pikirkan sendiri apakah Anda bersedia. Petik 2. Biarkan aku pergi bersama mereka. Pria botak itu mengerutkan kening dan menatap Lin Yu dan Ani, tampak ragu-ragu. Saudara Bal, tujuan kita adalah menyelamatkan orang. Pikirkan tentang orang-orang yang sakit. Lin Yu tersenyum tipis padanya dan memimpin dalam menunjukkan kebaikannya. Jika bukan karena fakta bahwa hanya laki-laki botak yang memasuki hutan pegunungan tua itu, dia tidak akan repot-repot menunjukkan persahabatan kepada pria botak sialan ini. Pria botak itu menjilat bibirnya, ragu-ragu sejenak, memandang kepala desa tua itu, mengangguk dan berkata, baiklah, karena itu yang kamu inginkan, Paman, maka saya akan melakukannya.